Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video hari ini admin akan fokus mengulas beberapa game yang terjadi di event turnamen Aeroflot Open di Rusia. Karena game-game yang terjadi di turnamen-turnamen yang lain kurang menarik saya lihat tadi. Jadi saya putuskan untuk mengulas beberapa game di event turnamen ini kawan. Kebetulan turnamen ini juga sudah selesai. Kita sudah melewatkannya 7 babak ya. Admin baru tahu kemarin kalau ada turnamen semacam ini di Rusia. Turnamen terbuka kawan. Dan pemenangnya turnamen ini adalah Ian Nepomniachtchi dengan 7 poin. Hasil dari 5 kali menang dan 4 kali remis. Diikuti Richard Rapport, Andrei Shevchenko, Matlakov, Tobanov, Amintabh Bhattabai, dan ada juga Hans Niemann dengan 6,5 poin kawan. Bang, jagoanku mana bang? Daniil Dubov bang. Ya, Daniil Dubov merangkak naik. Kemarin di babak ke-8 kita lihat menempati posisi ke-25. Sekarang merangkak naik. Mengakhiri turnamen finish di posisi ke-17. Daniil Dubov kawan, hasil dari 3 kali menang dan 6 kali remis dengan 6 poin. Oke, untuk permainan yang akan kita otak-atik ini permainannya Daniil Dubov seperti kemarin. Ya, kemarin judulnya cukup membuat kita kecewa ya. Daniil Dubov ini sudah keluar dari klub 2700. Walaupun sampai saat ini ya, elo yang nampak di sini Daniil Dubov masih mempunyai 2701. Tapi di turnamen terakhir yang dia ikuti kawan juga minus elonya. Ditambah juga mengikuti turnamen ini kawan juga minus juga. Ya, Daniil Dubov sudah jatuh di angka 2700 ya, kisarannya 2690-an lah. Oke kawan, Daniil Dubov di game terakhir babak 9 menghadapi seorang International Master dan Dubov mengawali dengan pembukaan pion raja. Ya, jarang sekali kita lihat Dubov bermain dengan pion raja. Ya, admin ini gunakan papan dari Lichess ya, karena turnamen ini broadcastnya ada di Lichess kawan, tidak ada di chess.com. Kalau Lichess ini kan open source ya, jadi bisa digunakan ya secara cuma-cuma oleh organizer yang ingin membroadcastkan turnamen-turnamennya ya. Open source ya, nggak bayar, gratis. Oke kawan, lawannya membahas dengan permainan sisi defense, pion C5. Dubov kuda F3. Ada pion D6 dan Dubov melanjutkan kuda C3. Ingin permainan tertutup dari Dubov, tidak permainan terbuka yang biasanya pion D4 lazimnya kita temui. Oke, kuda C3 dari Dubov ya masih punya kesempatan kalau nanti ingin membuka permainan dengan pion D4. Selepas kuda F6 ini biasanya langsung pion D4 untuk membuka permainan kawan. Nanti caplok, caplok, caplok. Nah, kalian terserah hitam mau melanjutkan ke permainan Najdov kah, atau kuda C6 kah, atau Dragon kah. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi, gajah E2 dipilih oleh Daniil Dubov untuk persiapan mempercepat rokade pendek. Pion A6 untuk ekspansi pion-pion sayap menteri kawan. Langsung dicegah oleh Dubov dengan pion A4. Sekarang pion E5. Gajah C4 ya, lazimnya kita lanjutkan dengan pion D3, buka akses gajah gelap segera aktif juga kawan. Tapi gajah C4 reposisi untuk mendapatkan diagonal serang kawan sebelum memainkan pion D3. Jadi dia aktif dalam posisi serang. Kalau nanti terkurung di peta E2 oleh rantai pion kawan, maka ya dia akan terlihat cukup defensif hanya untuk bertahan saja. Oke, reposisi dan sekarang pion H6, pion D3 sekarang. Kemudian setelah kuda C6 kawan, nah gajah D2, lanjut Daniil Dubov. Gajah E7, pion H3, lanjut Dubov, kontrol peta G4 ya, dari aktivitas gajah yang mungkin juga akan didukung oleh kudanya, serang kuda F3 ini. Benteng B8 untuk pertarungan ya, peta B5 tapi masih cukup kuat dengan keberadaan gajah juga pion, peta B5 masih cukup kuat, tak perlu khawatir. Dubov di sini kawan kuda H2 atau mungkin kuda ke pusat menantang pertukaran atau rokade, langkah yang normal kawan. Dubov melepaskan kontrol peta D4, memprovokasi hitam bermain dengan kuda D4 dan mungkin dia juga persiapan dengan pion F atau opsi dengan langkah kuda G4. Diterima oleh hitam dengan kuda D4 untuk perkuat peta B5-nya ya, mungkin disusul dengan gajah D7. Langsung dicegah Dubov dengan pion A5.
Kalau didorong ya end pasen lah, masih ada nanti pion lemah di lajur A ini. Gajah E6 menantang pertukaran. Kuda G4 pilihan dari Dupop. Pertukaran kuda pukul kuda G4. Kalau gajah pukul gajah terlebih dahulu kawan, ya simpel ambil balik. Nah, kontrol petak D5 ini sangat kuat ya. Terserah kalian melanjutkan jual beli. Nah, petak D5 nanti akan menjadi milik putih. Di sini tadi terjadi pertukaran dengan kuda pukul kuda D4. Ambil balik menggunakan pion. Jelas menggunakan pion, menggunakan menteri ya wassalam ya dengan gajah ini. Kemudian gajah G5 menantang pertukaran. Pion F3. Ya, untuk support pion kawan. Karena jika terjadi pertukaran tidak ada yang menjaga petak G4 ya. Sekarang disupport dengan pion F3. Rokade. Sekarang kuda D5, blokade tantangan, juga kontrol petak F6, petak E6, dan siap lompat juga ke petak B6 jika diperlukan. Pion G6. Pion C3. Kuda mundur ke C6. Sekarang pion G3 untuk dukungan. Sepertinya Dupop sudah tidak ingin rokade pendek, sudah tidak ingin kawan. Dia akan manfaatkan serangan badai pion di langkah berikutnya. Raja G7, langkah bagus, mempersiapkan juga bentengnya digeser kembali. Pion F4, pion pukul, ambil balik, gajah 4 skak. Ya, raja geser kawan, Dupop sudah tidak bisa rokade. Ya, memang Dupop ini menyajikan permainan yang cukup menarik untuk kita lihat kawan. Tapi ide-idenya kalau menemui lawan kuat, ya nggak bisa kawan. Oleh karena itu permainan dari Dupop ini cenderung atau prestasinya cenderung stuck ya. Tapi permainannya memang cukup menarik untuk dilihat seperti Mikaltal. Permainan Mikaltal saja juga nggak disukai oleh bot Phoenix. Karena gaya permainan preman, rentan, atau sangat riskan kawan. Sangat riskan. Untung saja yang dilawan pemain-pemain lemah. Jadi cukup menarik game-gamenya untuk bisa kita lihat. Begitu juga dengan Dupop. Kalau ketemu lawan-lawan yang kuat dengan gaya premannya, susah kawan. Oleh karena itu Dupop kebanyakan remis. Benteng H8. Raja G2. Gajah mundur ke F6 kawan. Nah, di sini menteri F3. Langkah bagus dari Dupop untuk support 3 pionnya kawan. Benteng juga siap dikeluarkan ke sayap raja untuk mendukung serangan ke lajur FK ataupun ke lajur G nanti. Raja mundur, di sini hitam mulai melakukan kesalahan di langkah ke-22-nya. Kuda dari tadi harusnya disikat kawan. Sejak dia lompat ke petak D5 kawan, di posisi langkah ke-15, setelah rokade kemudian kuda ini lompat ke petak D5, harusnya langsung disikat. Harusnya sudah disikat dari tadi, tapi memilih raja mundur. Sikat saja kawan. Ambil balik oleh gajah, mungkin menteri akan naik juga, koneksikan benteng juga untuk kawal diagonal terang ini. Tapi tadi melepaskan kesempatan itu memilih raja mundur ke petak F8. Dan Dupop di sini punya kesempatan untuk dorong pion untuk membuka lajur H ini. Inilah langkah baiknya. Tapi Dupop memilih tarik mundur gajahnya ke A2 dengan dorong pion langsung nanti diikuti dengan pion F5 kawan. Mungkin engine menjalankan dengan pion B5. Nah, end pasen, kemudian pion H pukul pion G5, benteng pukul benteng, ambil balik oleh gajah. Sekarang giliran pion F5 didorong oleh Dupop. Ya, kalau jual beli di sini kawan, kalian bisa geser menteri ke sini, ancam gajah, dan juga nanti diikuti benteng keluar juga kawan. Gajah G7 jelas ya. Nah, baru sekarang gajah ambil pion G5 ancam menteri. Nah, dengan kekuatan kuda juga di sini sangat bagus posisi putih. Oke, memilih tarik mundur gajahnya ke petak A2 dan Dupop. Gajah G7, raja kembali yang kuat kawan. Tapi memilih gajah G7 masih pion G5 langkah kuatnya. Atau bermain dengan benteng ini dikeluarkan juga sesegera mungkin. Dupop melangkah kuda ke E3 membuka tantangan pertukaran gajah terang. Diterima chop, ambil balik chop. Kemudian pion ini terlihat gratis ya. Tapi tidak diambil, memilih menteri naik ke petak D7. Benteng turun lagi kawan untuk segera geser kembali membantu serangan sayap raja. Benteng E8, kuda kembali ke pusat, ditantang, bergerak ke B6 ancam menteri, menteri C6, sekarang baru pion F5. Pion G pukul pion F5,
Pion G ambil balik pion F5 lanjut Dupop. Kuda G8 untuk mempertahankan peta F6 karena tadi ada potensi garbuan ya. Kuda G8, kuda D5 kembali, ditantang kuda F6, Dupop berkuat dengan pion C4. Menteri mundur ke D7, kuda B6 lagi, menteri ke C6 lagi. Nah sekarang benteng AG1. Raja geser, dua benteng akan mengisi posisi serang yang sangat bagus kawan. Kuda kembali ke G8, kuda D5 kembali lanjut Dani Dupop. Ada gajah D4 menyerang benteng. Raja F1, Dupop melepaskan bentengnya kawan. Tidak mau ambil benteng D8 dia mainkan. Berikan ruang pergerakan bagi raja. Karena kuda ini sudah sangat nyaman posisinya kawan. Membatasi ruang gerak raja. Benteng juga membatasi ruang gerak raja. Kalau tadi benteng ini disikat kawan, diambil balik oleh saudaranya dan coba lihat. Tetap ya mengawal ruang-ruang kawan. Kalau ada tantangan mungkin kalian geserkah benteng ini untuk memberikan ruang pergerakan bagi raja. Ya menteri G4, menteri G3 siap menusuk kawan. Ini sangat merepotkan. Raja geser ke sini, ya menteri akan ke petak G7, kalian bisa kehilangan benteng ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah raja geser ke petak F1, hitam tidak berani ambil benteng, memilih benteng D8. Dan sekarang menteri G4 kawan. Awas, masih ada gajah. Tidak bisa begitu. Di sini raja langsung geser dan gajah C3 untuk netralisir kontrol kawan di petak G7 ini, dan benteng juga bisa jatuh. Gajah pukul gajah, ambil balik oleh pion dan menteri A4. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah pamungkas dari Dani Dupop yang membuat hitam menyerah. Terlihat kawan di sini ya, menteri kesini pun bisa mendapatkan perwira ya. Tapi ada tusukan menteri D1 kawan. Ya sempat akan dikejar-kejar ya. Nanti raja putih ini. Ya sekat-sekat dikejar-kejar. Bukan langkah terbaik. Bukan langkahnya Dani Dupop kawan. Dupop memilih meluncurkan menteri. Sikat kuda G8. Korbankan menteri sementara. Dan hitam menyerah di langkah ke-40. Apa maksud pengorbanan menterinya Dani Dupop? Ya jika dilanjut, kalau kalian mau melarikan diri ya terserah ya. Menteri ambil pion F7 dan satu langkah berikutnya skakmat. Nggak mungkin. Jadi kalian sikat saja dengan benteng, tapi ambil balik oleh benteng putih skak. Tidak punya ruang lagi kawan di sini. Nah, kuda ke B6 skak kawan. Inilah jadinya. Dupop akan tetap unggul perwira. Dan sampai di sini tak perlu kita bahas lagi. Oke, itulah game terakhir Dani Dupop di turnamen Aeroflot Open 2025. Sekali lagi pemenangnya adalah Ian Nepomniachtchi. Oke, semoga permainan Dani Dupop ini bisa menghibur kalian. Untuk video nanti kita akan ulas permainan Hans Niemann Moke dengan permainan gaya premannya kawan menghadapi Denis Lazovic pada game keempat atau game kelima tadi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.